Lalu ada toxicological information atau informasi tentang bahaya racunnya. Gimana sih tingkat racunnya, apa sangat berbahaya atau bagaimana. Jadi kita tahu bagaimana kita cara menanggapinya. Lalu ada ecological information atau bagaimana sih pengaruhnya terhadap lingkungan. Mungkin tidak boleh dibuang sembarangan. Kalau dibuang sembarangan mungkin dapat meracuni air atau mungkin dapat membunuh binatang-binatang sekitar. Lalu berikutnya ada penyuplai resmi. Nah, dari mana sih? Siapa nih yang menyuplai? Dari mana alamatnya? Nomor telepon yang bisa dihubungi, misalnya ada terjadi kecelakaan atau mungkin salah dalam penggunaan atau mungkin ada komplain tentang bahan kimia tersebut ya. Jadi ada nama perusahaannya yang lengkap gitu ya. Lalu tentang gangguan kesehatan di dalam. Jadi dalam SDS itu juga mencantumkan tentang gangguan kesehatan. Efek jangka panjang jika kita pakai terus-menerus gimana sih? Jangka pendeknya gimana sih? Misalnya nggak sengaja terhirup atau nggak sengaja dengan kontak pada kulit atau mungkin masuk ke mulut atau waktu kita nggak sengaja tertusuk atau terinjeksi ke dalam tubuh. Lalu kontak pada mata, gimana sih kalau kena mata? Lalu tanda-tanda deteksi dini dari pajanan yang berlebihan. Misalkan yang paling umum ya, misalnya dalam MSDS dalam obat atau racun serangga, misalnya kita nggak sengaja terhirup atau tertelan, mungkin kita akan mabuk, muntah-muntah, atau mungkin sampai pingsan bahkan kematian, mungkin kayak gitu ya, contoh gangguan kesehatannya. Lalu dalam SDS juga ada tata cara penanganan bila zat kimianya tumpah. Misalnya tumpah nih kayak gimana? Boleh nggak nih kita ngelap aja atau mungkin kita harus bersihkan dulu atau kita harus netralkan dulu ya. Nah misalnya kan kayak di lab gitu, nah, bahan kimia tertumpah, kamu nggak boleh langsung ambil lap langsung gosok aja. Bisa jadi lap atau kain ataupun tisu yang kamu pakai itu mungkin bisa terbakar atau apapun ya. Nah lalu yang terakhir itu ada peringatan khusus dan lain-lainnya. Jadi peringatan khusus tidak boleh untuk anak kecil atau tidak boleh ditaruh di tempat yang terkena matahari dan lain-lain kayak gitu ya. Nah jadi MSDS itu sangat banyak informasi di dalamnya. Makanya biasanya kalau kamu temukan di botol-botol obat atau di bungkus obat itu sampai kecil-kecil semuanya ya. Itu karena sangat banyaknya informasi, hampir nggak kebaca ya. Selain kita dapat mengidentifikasi bahaya dari MSDS tadi, ada juga sumber lainnya seperti referensi tentang kesehatan dan keselamatan kerja dapat dicari pada Buletin Organisasi Kesehatan Kerja Internasional. Jadi kamu bisa cari tahu nih di website atau kamu mungkin cari di toko buku atau di mana yang tentang rilisan terbaru ya tentang bagaimana sih penanganan dalam keselamatan dan kesehatan kerja. Nah, lalu berikutnya ada informasi dari pabrik pembuatan mesin dan peralatan kerja mengenai bahaya kerja yang diakibatkan oleh hasil produksi. Jadi informasi-informasi dasar atau informasi penting ya. Jadi perusahaan itu tidak boleh diam-diam ataupun mereka melakukan suatu usaha itu tanpa ada informasi yang jelas sehingga mengakibatkan banyak terjadinya kecelakaan. Nah, lalu ada informasi tentang gangguan kesehatan akibat pekerjaan dan kecelakaan kerja. Jadi ada lebih jelas ya. Misalnya jika kita duduk di depan komputer selama 10 jam satu hari, bagaimana sih gangguan kesehatannya? Nah, makanya dibatasi, dikasih waktu gitu ya. Dikasihnya suatu regulasi atau peraturan. Makanya di Indonesia sendiri menerapkan dalam satu hari maksimal 8 jam bekerja. Lebih dari itu kamu maka akan berakibat lebih ke arah penyakit psikologis maupun penyakit fisik, jadi berbahaya ya. Lalu ada juga standar dan aturan praktek. Jadi standar dan aturan ini biasanya tertuang dalam buku pedoman atau buku untuk buku praktikum gitu. Jadi nggak boleh sembarangan ya. Nah, dalam identifikasi bahaya sendiri itu kita ada tekniknya. Nah, tujuannya untuk meningkatkan kewaspadaan dan melakukan tindakan pengamanan agar terhindar dari bahaya. Jadi identifikasi bahaya merupakan suatu teknik komprehensif dengan mengetahui besarnya potensi bahaya suatu bahan, alat, dan sistemnya. Ini ada 3 ya dalam teknik dalam identifikasi bahaya. Langsung aja kita masuk yang pertama. Yang pertama itu ada metode pasif. Teknik ini disebut metode pasif karena pekerja mengetahui bahaya setelah bahaya terjadi. Jadi udah kejadian duluan ya. Jadi saat kita melakukan pekerjaan atau kita bekerja, kita mengalami kecelakaannya sendiri gitu ya. Misalnya, seorang pekerja tahu adanya bahaya listrik setelah tersengat listrik. Jadi dia awalnya bercanda nih sama temennya, nggak apa-apa kalau bahaya, nggak bahaya. Terus dia pegang kesetrum, baru dia tahu bahaya gitu ya. Nah, kalau orang bilang sih nggak bisa dikasih tahu gitu ya, harus ngalamin sendiri. Metode ini tidak efektif karena tidak semua bahaya menunjukkan keberadaannya dan dapat dilihat, jadi nggak kelihatan gitu ya. Rata-rata kalau kamu di industri itu
bahaya itu hampir tidak terlihat tapi sebenarnya ada di sekitar kita. Nah, selain itu agak terlambat karena kecelakaan terjadi baru dikenali dan diambil langkah pencegahan untuk kejadian selanjutnya. Jadi kalau udah jatuh korban, sudah ada yang pingsan, kecelakaan atau bahkan meninggal, baru kita tahu nih cara mencegahnya. Ya, jadi udah ada jatuh korban gitu ya. Nah, jika tidak dilakukan identifikasi bahaya, bisa jadi masalah atau masih banyak sumber bahaya yang setiap saat dapat menimbulkan kerugian. Jadi harus segera diidentifikasi, segera kasih penanganan, segera kasih kebijakan gitu ya. Berikutnya ada dengan teknik metode semi proaktif. Nah, teknik ini disebut metode semi proaktif karena belajar dari kejadian yang menimpa orang lain tanpa harus mengalami sendiri. Jadi ini kita belajar nih mungkin dari catatan. Makanya setiap kamu praktikum itu kamu membuat suatu catatan supaya orang lain tahu yang selanjutnya, yang setelah kamu ya. Jadi supaya tidak mengulangi kesalahan yang sama. Atau mungkin nih bukan hanya sebuah catatan tapi dari perkataan temannya atau perkataan seniornya. Oh, kamu jangan melakukan ini, nanti bahaya kayak gini. Biasa gitu ya kalau di tempat kerja, di sekolah atau dimanapun, pasti senior akan beritahukan tentang bahaya-bahaya yang terjadi ya. Dan ini juga kurang efektif karena tidak semua bahaya menimbulkan dampak. Nah, tidak semua kejadian dilaporkan kepada pihak lain ataupun diambil pelajarannya. Jadi biasanya tuh kalau udah kejadian aja. Terus ada juniornya nih, udah mulai masuk kerja, taunya dia merahasiakan informasi tersebut atau mungkin dia malas untuk membicarakannya, mungkin karena malu atau mungkin dia merasa itu aib atau mungkin itu tidak perlu. Akhirnya informasi tidak tersampaikan dan terjadilah kecelakaan kembali. Nah, kecelakaan terjadi yang berarti menimbulkan kerugian walaupun kerugian menimpa pihak lain. Jadi ya udah gitu kan, dia nggak mau tahu, pokoknya dia udah pernah ngalamin, dia nggak mau ngalamin lagi, dia nggak peduli orang lain mau ngalamin atau enggak gitu. Itu berbahaya ya. Nah, sehingga dengan ini setiap sistem ketiga memasyarakatkan penyelidikan pada tiap kecelakaan agar dijadikan sumber pelajaran dan tidak lagi terulang kembali. Jadi sudah terstandar ya dalam setiap tempat kerja, jika terjadi suatu kecelakaan atau suatu bahaya, maka pemilik ataupun pengelola mereka wajib melakukan suatu tindakan identifikasi dan pencatatan supaya tidak mengulang kesalahan yang sama. Lalu ada yang ketiga nih, yaitu metode proaktif, yaitu metode yang terbaik yang saat ini ada ya untuk melakukan identifikasi bahaya, yaitu dengan cara mencari bahaya sebelum menimbulkan dampak yang merugikan. Nah, jadi ini tugasnya seorang ahli hygiene industri atau ahli hygiene lingkungan kerja ya, dan juga ahli kesehatan keselamatan kerja atau yang kita bilang program studi ataupun peminatan K3 atau kesehatan keselamatan kerja ya. Nah, kelebihan dari metode ini antara lain yang pertama itu bersifat preventif atau mencegah ya, karena bahaya dikendalikan sebelum menimbulkan kecelakaan, cedera atau kerugian lainnya. Contohnya, sebelum masuk kita sudah diwanti-wanti nih, kita udah ada catatannya. Sebelum masuk harus pakai APD. Nah, itu kan sudah ada ya pelindungan atau preventifnya. Lalu dia bahkan bersifat peningkatan berkelanjutan, karena dengan mengenal bahaya dapat dilakukan upaya perbaikan. Jadi kita kan udah tahu nih, sudah ada nih catatannya. Jadi kita bisa memperbaiki lebih baik lagi supaya tidak mengulangi atau bahkan tidak ada kejadian kecelakaan atau bahaya sama sekali di masa depan. Lalu berikutnya meningkatkan kepedulian semua pekerja setelah mengetahui dan mengenal adanya bahaya di sekitar tempat kerja. Makanya setiap orang mau bekerja itu tidak langsung bekerja, pasti ada yang namanya pelatihan atau pengenalan dulu ya. Kalau mungkin kamu kuliah itu bahasanya PKKMB dulu ya, pengenalan kehidupan kampus, jadi supaya tahu dulu nih bahayanya apa. Nah, kayak gitu ya. Lalu untuk mencegah pemborosan karena adanya dampak bahaya yang menimbulkan kerugian. Jadi setelah kita identifikasi bahaya, kita udah tahu nih, oh ternyata kalau terjadi bahaya demikian itu dapat merugikan. Jadi kita dapat menghindarinya di masa depan supaya kita tidak rugi kembali, kayak gitu ya.